Hai Gabuters, dimanapun kalian berada, sehat kan? Harus sehat lah, mantap. Kali ini ENS Movie akan menceritakan sebuah serial film dari Inggris yang berjudul The Midwich Jackets 2022. Film ini disutradarai oleh David Farr dan diadaptasi dari novel karya John Wyndham. Film ini berkisah tentang misteri di sebuah kota fiksi kecil di Inggris. Kota tersebut ditaklukkan oleh kehadiran alien. Bahkan hal aneh terjadi. Di kota itu banyak wanita hamil setelah kemunculan alien. Oke, tanpa banyak nyocot lagi, langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang terlihat terburu-buru mengemasi barangnya. Terlihat ada beberapa tentara berada di luar rumah. Mereka berdua terlihat tergesa-gesa saat memasukkan barang ke mobil. Lalu datang seorang anak kecil yang terlihat misterius. Sebenarnya anak kecil itu adalah anak mereka, tapi terlihat ada yang janggal. Dan film pun baru dimulai. Ini Sam dan ini Clyde. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan ke kota Midwich. Mereka berencana akan tinggal di kota itu. Lalu sampailah mereka di lokasi. Mereka terlihat sangat senang dengan suasana baru di kota ini. Lalu beralih ke penduduk lain dari kota Midwich. Ini Jody. Dan yang hamil itu adiknya, Deborah. Terlihat Deborah sedang ada masalah dengan suaminya. Makanya dia pergi ke tempat Jody. Tiba-tiba listrik padam di kota itu. Petugas PLN di kota itu sedang melihat penyebabnya, tetapi tidak menemukan penyebab matinya listrik. Beralih ke penduduk lain dari kota Midwich. Ini Zelebi, yang dimana dia bertugas sebagai dokter terapis di kota ini. Dan ini Casey, dia anaknya dari Dr. Zelebi. Terlihat Dr. Zel akan keluar untuk beberapa jam untuk menemui pacarnya. Lalu dia pamitan dengan Casey. Terlihat Dr. Zel perasaannya tidak enak. Listrik masih terlihat padam. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba kuda berlari keluar kandang. Lalu listrik pun hidup. Tapi anehnya lampu-lampu tidak bisa dimatikan. Lalu ada sebuah cahaya listrik dari langit yang menyambar di sekitar kota itu. Tak selang lama mereka semua yang berada tak jauh dari cahaya itu pun pingsan. Beralih ke Dr. Zel yang habis berkencan dengan pacarnya. Dr. Zel mencoba menghubungi putrinya, tetapi tidak ada jawaban. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba jalan menuju ke kota Midwich ditutup oleh polisi. Terpaksa Dr. Zel pun berjalan kaki. Lalu ada petugas yang melihat dia. Dr. Zel pun panik dan berlari menuju area terlarang. Lalu dia pun ikut pingsan. Tapi Dr. Zel berhasil dibawa keluar oleh petugas dengan aman. Lalu datang petugas polisi yang menanyai perasaan dia saat sedang pingsan. Pagi pun tiba. Ada banyak tentara yang mulai menjaga tempat itu. Dia berencana akan menerbangkan helikopternya untuk menelusuri kota Midwich. Dari atas helikopter mereka hanya melihat beberapa orang pingsan. Karena keegoisan pemimpin tentara itu yang menyuruh untuk merendahkan penerbangannya, mereka semua yang berada dalam helikopter pun ikut pingsan semua. Dan helikopter pun itu terjatuh. Lalu petugas mengevakuasi paksa para penduduk yang masih selamat. Dr. Zel mencoba memberontak. Tiba-tiba ada telepon dari Casey. Mereka semua kaget. Dan satu persatu keluarga korban mendapat telepon dari para korban.
Ternyata mereka semua bangun dari pingsannya dan bangun dengan selamat. Tapi salah satu penduduk yang bernama Deborah meninggal karena terpapar gas dari kompor yang belum dimatikan. Lalu satu persatu dari mereka telah menyadari bahwa mereka telah hamil. Beralih ke Clyde dan Sam yang akan pergi ke dokter untuk mengecekkan kondisi janinnya. Mereka berdua terlihat sangat gembira karena mereka akan menjadi orang tua. Sampailah mereka di rumah sakit, lalu diarahkan ke sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut banyak wanita yang hamil. Clyde nampak bingung, ternyata mereka semua yang berada di kota Midwich hamil massal. Dokter menjelaskan ada kejanggalan di kehamilan mereka semua, karena saat mereka pingsan, setelah bangun tiba-tiba hamil mendadak. Terlihat Clyde tidak mempercayai perkataan dokter. Lalu salah satu dari mereka ada yang mengatakan dia belum pernah berhubungan bertahun-tahun atau masih perawan tetapi ikut hamil. Bahkan ada anak di bawah umur yang ikut hamil juga. Baru itu mereka semua mempercayainya. Lalu dokter pun melakukan tes DNA janin untuk mengetahui DNA ayahnya. Beralih ke Sam dan Clyde yang sedang berdebat tentang janin yang dia kandung. Karena setelah diperiksa dokter, Sam bukanlah ayahnya. Lalu Clyde berencana untuk menggugurkan kandungannya, dan Sam pun melarang dia dan akan menerima bayinya. Beralih ke Cassie yang berada di rumah sakit yang berencana untuk menggugurkan kandungannya. Ternyata Cassie tidak sendiri, ada dua wanita yang ingin mengaborsinya juga. Saat mereka bertiga akan menandatangani persetujuan, terlihat mereka seperti terhipnotis dan meninggalkan rumah sakit itu. 5 bulan pun berlalu. Perut mereka semua sudah membesar. Beralih ke Clyde yang akan pergi ke suatu tempat, tetapi seolah-olah bayinya melarangnya dan tidak bisa berjalan ke arah kereta. Lalu dia pun pergi ke tempat Dr. Zell dan menjelaskan kejadian yang dialami. Dan tiba-tiba satu persatu bumil merasakan kontraksi massal dan pecah ketuban. Lalu mereka semua melahirkan secara massal. Dan bayi serta para ibu pun sehat. Dua tahun pun berlalu. Anak mereka sudah tumbuh besar. Yang tidak normal adalah pertumbuhan mereka tidak seperti anak berusia 2 tahun. Mereka terlihat seperti anak 5 tahun. Dan mereka semua sudah terbiasa dengan kondisi yang selalu dalam pengawasan. Terlihat tingkah laku anak-anak masih terlihat normal, hanya anak biasa. Anak-anak disekolahkan di tempat khusus, di mana mereka bisa terus mengawasi perkembangan anak-anak ini. Di sini mereka diisolasi dan dibiayai pemerintah yang mewajibkan untuk tidak boleh pergi dari area Midwich. Karena sebelumnya mereka telah menyetujui dan menandatangani kontrak yang diberikan. Saat proses belajar mau dimulai, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Lalu dari luar datang gadis kecil yang bernama Sunny bersama ibunya yang bernama Amrita. Tiba-tiba saja anak-anak menyambutnya dengan hangat, bahkan memberikan dia seragam dan hadiah, seolah-olah anak-anak sudah mengenalnya. Lalu ada anjing yang menggonggongi anak-anak itu seperti ancaman.
dan anak-anak melihat ke arah Anjim dengan tatapan tajam. Para ibu-ibu bertanya-tanya siapa gadis kecil itu. Lalu Amrita menceritakan bahwa dia ada di sini di waktu tragedi orang-orang pingsan. Setelah kejadian itu dia pergi ke London yang membesarkan anaknya di sana. Dia kembali ke sini karena Sunny, anaknya, yang selalu meminta untuk kembali ke Midwich. Dr. Zell dan Paul menjelaskan bahwa kehamilan dia bukanlah hal normal karena semua wanita di sini juga hamil dan mempunyai anak dengan umur yang sama. Tetapi Amrita tidak mempercayai perkataan mereka. Lalu Amrita mengajak Sunny untuk pergi dari sini, tetapi Sunny menolaknya. Tiba-tiba saja Sunny hafal dengan semua nama anak yang ada di sini. Lalu Dr. Zell melakukan tes ke anak-anak. Salah satu anak disuruh memilih satu gambar, dan ternyata anak-anak lainnya mengetahui pilihan gambar yang dipilih salah satu anak hingga melakukan tes itu berulang kali dengan hasil yang sama. Dan mereka menyimpulkan bahwa anak-anak ini seperti satu makhluk yang terhubung. Saat pulang sekolah, mereka menemukan Anjim yang sebelumnya menggonggongin ke anak-anak itu ditemukan tewas. Lalu Clyde mulai menyadari sesuatu, bahwa semenjak datangnya Sunny, anak mereka menjadi aneh. Clyde mengatakan bahwa dia menyesal telah menyetujui untuk menandatangani kontrak itu. Tapi Sam tidak menyetujui perkataannya. Lalu Hannah, anak mereka, mendengarnya. Saat Clyde sedang memasak, Hannah datang dan mengatakan bahwa dia tidak menyakiti Anjim itu. Tiba-tiba saja tangan Clyde seolah-olah ada yang menggerakkan ke air panas. Beralih ke Amrita yang terpaksa harus tinggal di sini bersama Sunny. Amrita berencana untuk pergi diam-diam dari tempat ini dengan maksa Sunny, yang sebelumnya dia tidak mau pergi dari tempat ini. Terlihat semua anak-anak melihat ke arah luar dengan tatapan tajam. Sampailah Amrita di tempat parkir. Sunny hanya diam saja. Amrita memaksanya untuk masuk ke mobil. Tiba-tiba semua lampu berkedip-kedip dan mata Sunny berubah menjadi kuning. Anak-anak lainnya juga seperti itu. Lalu Sunny datang sendiri ke rumah Sarah. Dan Sarah menemui Dr. Zell dan menceritakan bahwa Sunny datang ke rumahnya hanya sendiri. Lalu Dr. Zell dalam hatinya bertanya kemana pergi Amrita dan mencurigai sesuatu. Lalu Dr. Zell dan Paul melihat keadaan parkir. Terlihat ada yang janggal dengan mobil itu. Lalu Paul mencoba menyelidiki kejadian itu dengan melihat semua CCTV yang ada di sekitar. Tapi anehnya CCTV mati satu persatu saat Sunny berjalan. Beralih ke rumah Clyde, ia sudah menyadari bahwa Hannah lah yang melukainya. Terlihat Hannah ingin tidur di kamar mereka, tetapi di sini Sam masih tidak bisa mempercayainya. Beralih ke Paul yang menyadari sesuatu. Dia mencoba melihat CCTV di hotel itu lagi. Setelah di zoom dari pantulan kaca, terlihat ada van putih yang dimana itu bukan mobil Amrita. Lalu Paul menanyakan tentang mobil van putih yang berada di parkir dengan pegawai hotel. Kata si pegawai itu adalah mobil pembawa es yang datang setiap malam. Paul pun langsung datang ke tempat gudang es dan menanyakan di mana mobil van yang kemarin malam mengirim es ke hotel. Dan ternyata benar, Amrita mati membeku di dalam mobil itu. Lalu Paul melaporkan kejadian itu ke atasannya. Atasannya memerintahkan untuk merahasiakan kejadian ini ke siapapun. Beralih ke Nathan yang sedang bermain ayunan dengan Joe. Lalu datang Curtis bersama anaknya bernama David. David hanya anak normal biasa, sedangkan Joe yang berada di ayunan juga anaknya Curtis, tapi bukan anak kandungnya. Curtis memaksa Joe untuk bergantian dengan David. Sepertinya anak-anak itu marah dan membuat David terjatuh dari ayunan.
Malam pun tiba, Clyde masih mencoba meyakinkan Sam dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Lalu datang Hannah yang ingin tidur di kamar mereka. Tapi Clyde tidak mengizinkannya dan membawa Hannah kembali ke tempat tidur. Hannah terlihat kesal, tiba-tiba saja Clyde membenturkan kepalanya ke dinding. Lalu Clyde membentak Hannah dan Sam keluar membawa Hannah ke kamarnya. Clyde dan Sam pun berdebat. Sam masih tidak bisa mempercayai yang melakukannya adalah Hannah. Clyde mengatakan bahwa dia tidak mencintai Hannah. Pagi pun tiba, seperti biasa Sam mengantarkan Hannah ke sekolah. Tetapi terlihat Hannah sengaja menggores mobil milik Curtis. Sam membelanya karena itu tidak sengaja. Beralih ke Clyde yang kembali mencoba pergi ke London dengan menaiki kereta. Ternyata Clyde berhasil menaiki keretanya. Beralih ke Dr. Zell yang berada di sekolahan. Dia berencana akan menanyai sesuatu dengan salah satu murid. Lalu salah satu anak yang bernama Nathan dipanggil dan ditinggal berduaan dengan Dr. Zell. Dr. Zell mulai menanyakan apakah David membuatmu marah. David adalah anak kecil yang sebelumnya terjatuh di ayunan. Lalu Dr. Zell menanyainya lagi, apakah kamu bisa menyakitiku apabila aku membuatmu marah? Nathan mengatakan, aku tidak ingin menyakitimu. Dr. Zell terus mendesak dan menanyakan apa yang kau impikan. Tiba-tiba Nathan mengatakan, keluarkan aku sekarang. Dan anak-anak yang lain pun ikut bangun dan menatap dari jendela. Terlihat Nathan seperti ketakutan. Ternyata Dr. Zell merekam percakapan itu. Beralih ke Clyde yang telah sampai ke kota London. Dia akan menemui teman lamanya. Setelah berbasa-basi, akhirnya Clyde curhat tentang semua kejadian yang ia lalui selama tinggal di Midwich. Ia seperti depresi dan tidak tahan lagi tinggal di sana. Lalu teman Clyde memeluknya. Itu membuat Clyde sangat nyaman. Tiba-tiba saja Clyde merasakan bahwa ada yang mengikutinya. Lalu Clyde kepikiran dan khawatir dengan Sam. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Midwich. Beralih ke rumah Sam, terlihat Hannah seperti mengendalikan pikiran Sam untuk membalas karena sebelumnya Curtis telah meneriaki Hannah. Sam pun menghampiri Curtis. Lalu ia berkelahi. Sam dipukul habis-habisan. Tiba-tiba tangan Curtis tidak bisa bergerak saat Hannah di dekatnya. Sam pun langsung membalas pukulannya. Akhirnya Sam sadar bahwa ia dikendalikan oleh Hannah dan ia menyesal tidak mempercayai Clyde. Beralih ke Dr. Zell yang tiba-tiba saja cucunya yang bernama Evie mengajak dia untuk bermain di dalam hutan. Evie meminta untuk bermain petak umpet dan Evie yang bersembunyi. Beralih ke Nathan yang sedang mengadu ke Paul bahwa Dr. Zell akan menyakiti Evie. Paul pun bergegas ke rumah Dr. Zell dan kebetulan di situ ada Jesse yang baru pulang. Beralih ke Dr. Zell yang terus mengejar Evie karena Evie terus berlari. Evie beralih di jalan rel kereta api. Dr. Zell meneriaki Evie karena mengkhawatirkannya, tapi Evie tidak mendengarnya. Kereta api pun lewat dan Paul berhasil menangkap Evie. Di sini telah terjadi kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Dr. Zell lah yang akan menyakiti Evie. Beralih ke Clyde yang baru sampai ke rumah. Ia melihat Sam yang seperti orang bingung. Sam akhirnya percaya dengan Clyde. Mereka berencana akan keluar dari sini bersama-sama. Terlihat Clyde sedang menulis dan mendokumentasikan tentang rahasia yang selama ini ia tinggal di sini. Dia ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu datang Hannah yang menanyakan apa yang ia tulis. Clyde pun jelas merahasiakannya. Tapi Hannah terlihat tidak begitu percaya.
Pagi pun tiba. Clyde memberikan tulisan itu kepada Brownie. Lalu Brownie menyerahkan tulisan itu kepada Mr. Scott. Clyde berencana akan mengancam mereka dengan mempublikasikan tulisan itu apabila keinginan dia untuk pergi dari sini tidak terpenuhi. Lalu Clyde dan Mr. Scott pun bertemu. Clyde hanya ingin lepas dan bebas dari sini. Apabila ia bebas, ia akan merahasiakan segalanya. Beralih ke Paul yang mendatangi rumah Dr. Zell. Dia memberitahukan bahwa Amrita sudah tewas. Tetapi di sini Dr. Zell agak kecewa dengan Paul karena dia merahasiakan dari dirinya. Paul telah menyesal karena sebelumnya tidak mempercayainya. Di sini mereka mulai saling percaya. Beralih ke Clyde yang baru saja pulang dari diskusinya dengan Mr. Scott. Terlihat Clyde merasakan bahwa ia telah hamil yang sesungguhnya. Beralih ke Paul. Paul memberikan rekaman ke salah satu teman untuk memeriksanya. Paul mendapatkan rekaman itu dari Dr. Zell karena Dr. Zell sudah mempercayainya. Setelah diperiksa, terdengar dengan samar ada seseorang yang berkata Nordox. Dan sebelum itu Dr. Zell juga pernah mendapatkan pesan yang bertuliskan Nordox. Pagi pun tiba. Terlihat Joe dengan temannya sedang bermain ayunan. Lalu dari kejauhan datang Mr. Scott. Mr. Scott terlihat sedang mengisyaratkan sesuatu kepada anak-anak itu. Lalu terlihat anak-anak sedang berkomunikasi satu sama lain. Ternyata Mr. Scott adalah makhluk yang sama seperti mereka. Sampailah pesan itu kepada Hana. Pesan dari Mr. Scott untuk mengambil berkas yang ditulis oleh Clyde sebelumnya. Beralih ke Dr. Zell yang datang ke rumah Casey. Ia ingin memperbaiki masalah kesalahpahaman yang kemarin. Terlihat Casey tidak ingin mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi antara Effie dan Dr. Zell. Casey hanya percaya yang ia lihat. Beralih ke Clyde dan Sam. Mereka akan mulai melaksanakan rencananya untuk pergi dari sini. Lalu Clyde memberitahu Sam bahwa ia hamil. Sam terlihat sangat terharu. Clyde pun mencari berkas yang ia tulis sebelumnya. Sam mendengar sesuatu dari luar rumah. Setelah dicek, tiba-tiba ada Joe yang menatapnya. Sam terlihat dikendalikan. Tangan dia bergerak sendiri yang akan menyemprotkan racun di mulutnya. Di sisi lain, Clyde yang masih mencari berkasnya. Tiba-tiba Hana ada di belakangnya, yang membuat ia kaget. Lalu pikiran Clyde pun dikendalikan. Ia akan diminumkan dengan obat dengan dosis yang banyak. Karena Hana juga sudah mengetahui bahwa Clyde sedang hamil. Di sisi lain, Dr. Zell dan Effie sedang bernegosiasi. Effie menceritakan bahwa ia dulu pernah disakiti dan dikhianati oleh manusia. Ia hanya ingin dicintai dan hidup berdampingan dengan manusia. Lalu Dr. Zell berkata, ia bersumpah akan mencintai mereka. Dan apabila ada yang salah, Dr. Zell lah yang akan menanggungnya. Effie pun menyetujuinya. Lalu tiba-tiba Sam dan Clyde sadar kembali. Dan terlihat tingkah laku Hana seperti tidak terjadi apa-apa. Tiga tahun pun berlalu. Anak-anak sudah tumbuh seperti anak yang berusia 10 tahun. Mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Beralih ke Mr. Scott yang berkata kepada Dr. Zell, ia akan membawa anak-anak ke pelatihan tentara. Mr. Scott akan melakukan tes kepada anak-anak di sana. Berpindah ke rumah Sam dan Clyde, terlihat kebahagiaan mereka, yang dimana telah lahir anak kandung mereka yang bernama Ellie yang berusia 2 tahun. Dan itu Hana yang sudah seperti anak 10 tahun. Dan di luar rumah tetangganya yang bernama Curtis terlihat sedang marah. Kini ia akan tinggal sendiri bersama anak kandungnya David.
Beralih ke Paul dan Dr. Zell bersama Nathan dan Evie. Di sini hanya Nathan dan Evie yang akan melakukan tes. Mereka disambut Mr. Scott yang sudah ada di situ duluan. Lalu Mr. Scott membawa mereka ke dalam. Paul dan Dr. Zell dilarang ikut masuk. Lalu berpindah di pinggir hutan di mana Curtis dan David akan tinggal. Curtis sementara akan pergi mencari makan. Setelah ditinggal ayahnya, David pun jalan ke arah sekolahan. Tetapi ada pagar dan pintunya terkunci. Di sisi lain, anak yang lain masih belajar di sekolahan seperti biasa, dengan Sam sebagai gurunya. Saat Sam hendak mengambil air, tiba-tiba anak-anak itu sudah tidak ada di tempatnya. Berpindah lagi ke kamp tentara. Terlihat Evie dan Nathan akan melakukan tes. Tiba-tiba orang-orang di sekitar pingsan semua. Dan di sisi lain Sam yang sedang mencari anak-anak dan melihat ada lorong yang terbuka. Lalu ia pun pingsan. Lalu tiba-tiba pintu pagar di sekolahan yang dimana itu ada David terbuka sendiri. Langsung saja David berlari ke arah sekolahan. David melihat Sam yang pingsan. Lalu ia masuk ke lorong. Di dalam dia melihat ada anak-anak yang membentuk sebuah lingkaran. Lalu salah satu anak melihat David. David pun ketakutan dan lari serta menjatuhkan mainannya. Sekilas Sam melihat David berlari. Beralih ke Paul dan Dr. Zell yang terbangun dari pingsannya. Ia melihat para tentara terlihat sedang membawa mayat. Sebelumnya saat mereka pingsan, mereka mendengar ada suara tembakan. Beralih lagi ke Curtis yang habis pulang dari mencari makanan. Tetapi ia tidak melihat ada David di situ. Ternyata David pulang ke rumah ibunya. Terlihat tatapan David sangat kosong. Ibunya sangat panik. Mereka menuduh bahwa Mak Curtis yang tega melakukannya. Setelah diperiksa, David telah kehilangan ingatannya dan terlihat linglung. Keesokan harinya, Sam menyadari sesuatu, bahwa ia melihat David masuk ke lorong. Lalu Sam menemukan mainan David. Lalu di rumah sakit, Rachel tidak sengaja mendengarkan percakapan antara Mr. Scott dan anak-anak tentang kejadian yang dialami David adalah penyebabnya. Rachel pun panik dan segera membawa David pergi dari rumah sakit. Joe melihat David tidak berada di kamarnya. Lalu ia berkomunikasi dengan anak-anak lain. Anak-anak lain pun datang menghadang Rachel bersama David. Lalu membuatnya menabrak besi panjang yang membuatnya terbunuh seperti terjadi kecelakaan. Rachel pun tewas. Lalu beralih ke Mr. Scott beserta para orang tua anak-anak. Mr. Scott berkata akan membawa anak-anak ke tempat lain bersama para tentara. Sebagian ibu-ibu yang tidak tahu kalau anaknya adalah pembunuh, ia berkata tidak setuju. Tetapi sebagian ibu-ibu tidak merasa aman selama masih bersama anak mereka. Ia sangat menerimanya apabila dipisahkan. Lalu para orang tua dipulangkan dulu ke rumahnya masing-masing. Beralih ke Curtis yang sambil ke rumah istrinya. Terlihat ia sangat tersakiti. Lalu di luar Sam memberikan barang bukti David yang ia temukan di lorong kepada Paul. Dan Paul pun memberitahu Dr. Zell mainan David yang dikasih Sam. Paul dan Dr. Zell pun langsung menelusuri lorong itu karena Paul mempunyai kuncinya. Di dalam ia menemukan sebuah jejak yang sebelumnya telah terjadi sesuatu di sini. Lampu berkedip-kedip. Paul pun memeriksa keluar. Ternyata ada dua anak. Anak itu memaksa untuk memberikan kunci lorongnya. Dan Paul berkata bahwa ia datang sendiri. Lalu anak itu menguncinya. Dan Dr. Zell terjebak di dalamnya. Di sisi lain, Jesse seperti orang depresi karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan Evie. Karena Jesse sangat mencintai Evie seperti anak yang sesungguhnya. Ia mencoba menghubungi ibunya yaitu Dr. Zell, tetapi tidak ada respon. Jesse benar-benar tambah depresi. Dan Dr. Zell masih terjebak di dalam lorong.
Tiba-tiba Mr. Scott masuk ke lorong dan memeriksa sesuatu. Disitulah Dr. Zell menyadari bahwa Mr. Scott adalah makhluk seperti anak-anak itu. Terlihat Dr. Zell masih terkurung di lorong. Lalu terdengar ada seseorang dari luar, dan orang itu menolongnya. Dr. Zell pun langsung berlari ke rumahnya. Dia melihat Casey yang tergeletak di lantai. Ternyata Casey mencoba bunuh diri. Lalu Dr. Zell membawanya ke rumah sakit. Beralih ke Curtis, terlihat dia akan membeli sesuatu dengan uang itu. Ternyata dia membeli sebuah pistol. Curtis akan berencana membalas kematian istrinya dan apa yang mereka lakukan kepada David. Kembali ke Dr. Zell yang berada di rumah sakit. Terlihat Casey sudah siuman. Beralih ke rumah Sam. Hannah terlihat mencurigai Sam. Hannah mengetahui bahwa Sam menyembunyikan sesuatu. Lalu Hannah mengancam akan melukai Ellie apabila Sam tidak memberitahu dengan siapa Paul pergi. Sam pun mengaku bahwa Paul bersama Dr. Zell. Kembali ke Dr. Zell bersama Brownie. Dr. Zell menanyakan apakah kamu pingsan saat berada di markas tentara. Brownie mengatakan iya. Dan Brownie mengatakan dia melihat sekilas bahwa Mr. Scott tidak pingsan. Dan dapat disimpulkan semua ini sudah direncanakan oleh Mr. Scott. Mereka mendatangi markas tentara untuk bisa mengendalikan mereka. Lalu tiba-tiba datang Joe yang ingin membawa Dr. Zell. Paul mencoba untuk melindunginya. Tetapi dengan mudah Joe mengempaskan Paul. Lalu Dr. Zell menyerahkan diri. Joe berencana akan membunuh Dr. Zell karena Dr. Zell sudah mengetahui rahasia mereka. Terlihat Joe akan merubuhkan atap itu. Tiba-tiba Joe tertembak. Ternyata Curtis yang menembaknya. Di sisi lain, anak-anak yang lain juga merasakan kematian Joe. Lalu Curtis menghampiri putranya David dan membawanya. Saat mau pergi, Curtis dihadang oleh anak-anak. Dan Curtis pun dikendalikan. Dia mengarahkan pistolnya ke David. Tiba-tiba Curtis tertembak, dan yang menembaknya adalah Paul. Paul menembaknya agar David selamat. Terlihat anak-anak berkumpul melingkari Joe. Lalu anak-anak pun pergi. Dr. Zell melihat Casey tidak berada di rumah sakit, dan kembali ke rumah pun juga tidak ada. Lalu ia menelponnya, dan yang berbicara Evie. Karena di sini Casey sengaja ingin ikut bersama Evie anaknya. Beralih ke Paul bersama Jody. Jody memberitahu bahwa Nathan sepertinya tidak ingin seperti mereka. Karena Nathan menulis "Help me" di sebuah kertas gambar. Lalu Paul menemui Dr. Zell dengan cara menyelinap, karena di luar sudah banyak tentara yang mencarinya. Paul berencana akan menyelinap dan meledakkan mereka semua. Lalu Dr. Zell mengatakan, "Aku akan ke sana dan menyelamatkan Casey." Lalu Paul mengatakan, "Selamatkan juga Nathan, karena Nathan tidak ingin menjadi bagian dari mereka." Lalu Dr. Zell menemui mereka. Dr. Zell mengatakan, "Kau harus membawaku atau membunuhku." Dr. Zell terus memohon. Lalu terlihat ada orang tua yang memohon kepada anaknya untuk tidak meninggalkannya. Langsung saja tentara itu menembaknya. Lalu datang Evie. Dr. Zell pun memohon kepada Evie untuk membawanya. Dr. Zell menawarkan akan membantunya, dan Evie pun menerimanya. Beralih ke Paul yang terlihat akan merakit sebuah bom yang akan menghancurkan mereka. Lalu ada telepon dari Nathan. Nathan memperingatkan untuk sembunyi di bawah tanah karena akan terjadi sesuatu. Nathan terlihat membuat dirinya sakit karena itu akan mengganggu komunikasi antar mereka. Lalu anak-anak memulai ritual mereka untuk menghilangkan semua ingatan orang tua yang berada di area Midwich, termasuk orang tua mereka. Paul juga memperingati Sam untuk bersembunyi. Lalu semua orang mulai pingsan lagi seperti 5 tahun yang lalu. Tetapi ini untuk menghilangkan ingatan mereka. Dr. Zell dan Casey tidak terkena dampak ritualnya karena mereka sudah ditempatkan di tempat yang aman.
Jessie mengaku bahwa ia menyesal sudah mengikuti mereka. Lalu Dr. Zell mengatakan kepada Jessie bahwa dia harus pergi dari sini. Ritual pun selesai di pagi hari. Sam dan Clyde masih mempunyai ingatan kepada mereka. Nathan menghampiri ibunya untuk melakukan tes apakah ritualnya berhasil. Ternyata ibu Nathan tidak mengingatnya sama sekali. Hannah juga melakukan tes kepada orang tuanya, apakah mereka masih mengingatnya. Di sini Sam dan Clyde berpura-pura tidak mengenalnya. Mereka hampir berhasil mengelabuhinya, tetapi Ellie keluar dan menyapa Hannah. Lalu Clyde dan Sam mulai mengemasi barangnya. Ini adalah adegan yang sama saat dimana film ini baru dimulai. Mereka mulai memasukkan barang ke bagasi. Lalu datang Hannah. Hannah mengetahui bahwa mereka berbohong. Hannah terlihat akan melakukan sesuatu kepada mereka. Lalu keluar Ellie, dan Hannah melihatnya. Hannah pun mengurungkan niatnya lalu pergi dari situ. Beralih ke Dr. Zell bersama Jessie. Mereka akan bersiap-siap akan pergi. Lalu datang Nathan. Dr. Zell mengatakan, ini adalah kesempatan kalian untuk pergi dari sini. Lalu Dr. Zell mengatakan kepada Jessie, aku akan menemuimu di sisi lain. Dan mereka berdua pun pergi. Tetapi anak-anak mengetahui bahwa Nathan pergi dari sini. Lalu para tentara mengejarnya. Mereka berlari ke arah hutan, lalu melewati area jebakan. Kaki Nathan terkena jerat besi. Lalu mereka bersembunyi di bawah pohon. Di sisi lain, anak-anak terputus koneksi kepada Nathan karena Nathan merasakan kesakitan. Dr. Zell mengatakan kalian sudah punya satu sandera, dan kalian hanya akan membuang waktu untuk mengejar mereka. Jadi lepaskan saja mereka. Lalu anak-anak itu melakukan ritual untuk memutuskan hubungan mereka kepada Nathan. Dan terbebaslah Nathan bersama Jessie. Lalu para tentara meninggalkannya. Di antara para tentara itu ada Paul yang berhasil menyamar. Dan Dr. Zell sudah menyadari bahwa itu Paul. Mereka pun mulai berangkat. Terlihat Paul sudah berhasil memasang bomnya di dalam bus. Tentara yang masih berada di sekolah melihat ada temannya yang tergeletak di mobil. Lalu mengabari Mr. Scott bahwa ada penyusup. Mr. Scott pun menghentikan kendaraannya. Saat tentara mau memulai memeriksa, langsung saja Paul menekan tombol dan meledaklah bis yang berisi anak-anak bersama Dr. Zell. Yang tersisa hanya Mr. Scott yang berada di mobil lain. Sam dan Clyde menyaksikan ledakan itu dari kejauhan. Dan Jessie bersama Nathan melanjutkan perjalanannya. Selesai. Oke teman-teman, selesai sudah serial The Midwich Chuckers di musim pertama ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Mantap.